ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Setelah bab manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, kedudukan ilmu tentang asma' wa sifat sudah selesai. Kita masuk fadlul ilmi bi asma'illahi wa ta'ala wa sifatihi, keutamaan. Kemarin kedudukannya seperti apa, sekarang keutamaan. Keutamaan ilmu asma' wa sifat. Beliau mengatakan la raiba, tidak diragukan, berarti yakin, seyakin-yakinnya, annal ilma bi asma'illahi wa sifatihi, bahwa ilmu tentang asma' wa sifat adalah asyraful ulum, semulia-mulia ilmu, wa azkal maqasid, tujuan yang paling suci, yang paling bersih, wa a'zamul ghayat as-saniyah, tujuan terbesar. Kenapa? Karena ilmu yang membahas tentang zat yang maha besar. Bagaimana bukan ilmu terbesar, sementara yang dipelajari dalam ilmu itu adalah ilmu tentang zat yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha mulia, dan seterusnya. Terkumpul seluruh sifat kemuliaan pada dirinya. Kita sedang mempelajari ilmu ini. Ilmu terbesar, lebih besar dari ilmu salat, ilmu zakat, ilmu jihad, ilmu baca Al-Quran, dan seterusnya. Tidak ada yang mengalahkan. Karena sekali lagi membahas tentang zat yang maha besar. Oleh karena itu, mana yang paling besar, mana yang paling penting di ilmu tentang seni, ilmu tentang ini, ada di antara ilmu-ilmu itu yang paling besar. Antum tahu insyaallah, ya. Nggak usah dikasih tahu oleh Allah mana yang lebih penting, ilmu tentang kedokteran, kesehatan, apa ilmu tentang seni. Allah nggak ngasih tahu mana yang lebih penting, mana yang lebih besar. Orang kita bisa tahu sendiri. Tanpa ayat, tanpa hadis, kita bisa tahu mana yang lebih penting, lebih besar, lebih bermanfaat, ilmu seni apa ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Kita tahu. Allah nggak ngasih tahu. Maka sedikit sekali Allah berbicara tentang dunia ini. Ada memang, tapi sedikit sekali. Kenapa? Karena nggak usah dikasih tahu, tahu sendiri. Dicari, ketemu. Dicari, ketemu. Dicari, ketemu. Ya. Ada kisah para pelaut itu setelah beberapa minggu di kapal, nggak terus di atas laut terus ya, nggak bersandar-sandar, makan tetap makan ya kan, mungkin makan nasi, ikan, apalah ya, tapi nggak membawa buah-buahan gitu. Ini entah berapa ratus tahun yang lalu ya. Lalu
didapati mayoritas yang ada di kapal itu gusinya berdarah, sariawan, apalah penyakit kekurangan vitamin C, ya kan? Ini kenapa? Ini ratusan tahun yang lalu dipikir ya. Lalu bikin percobaan lagi, yang sini makan nasi dengan lauk pauk, yang ini disertai dengan buah-buahan misalnya. Beda hasilnya. Akhirnya ditemukan bahwa buah-buahan mengandung vitamin C, bisa menghambat gusi berdarah, sariawan, segala macam. Itulah ilmu dunia. Allah nggak ngasih tahu sendiri, ketemu sendiri. Itulah ilmu dunia, ya kan? Begitu juga tentang mesin, gitu. Dulu harus pakai begini, tentang komputer dulu besar sekali, lalu mengecil, lalu begini, terus ketemu sendiri. Tapi kalau jumroh itu dilempar apa dicium, Hajar Aswad itu dicium apa dilempar, mau difikir oleh jutaan manusia nggak akan ketemu, ya kan? Yang terbaik kalau safar itu sholat 4 rakaat tetap apa 2 rakaat, mau difikir dengan akal siapapun nggak akan ketemu, karena ini bukan ilmu dunia, ini ilmu akhirat yang harus dengan dalil, yang harus pakai ayat, maka dijamin pasti sesat. Nggak mungkin nggak, pasti sesat. Kalau bicara tentang Islam, tentang agama, tentang keyakinan, tentang akhirat, tentang Allah, kok keluar dari ayat, keluar dari hadis, dijamin pasti, nggak mungkin nggak. Mau dia orang jujur, amanah, bertanggung jawab, dermawan, baik hati, suka menolong, lalu berbicara tentang akhirat, berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang ibadah, berbicara tentang sholat, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, pasti salah, pasti sesat, nggak mungkin nggak. Ini yang melanda kaum muslimin hari ini. Kalau non muslim udah jelas ya, mana ada non muslim kenal ayat, kenal hadis, kenal wahyu. Maka non muslim itu mau sebaik Bunda Teresa, mau sebaik siapa, Mahatma Gandhi, mau sebaik, kan banyak manusia-manusia kafir yang baik, yang jujur, yang amanah, yang dermawan, yang suka menolong dan seterusnya. Mereka pasti kekal di neraka selama-lamanya. Mana nggak pakai wahyu, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, nggak pakai dalil. Nah, kaum muslimin pun bisa bernasib seperti itu, masuk neraka dan bisa kekal di neraka. Kalau berani-beraninya berbicara tentang Allah, berbicara tentang siksa kubur, berbicara tentang surga neraka, berbicara tentang sholat, tentang saum, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, rokyu, akal, logika, nurani, menurut saya, menurut hemat saya, menurut nurani saya, dijamin sesat. Maka antum jangan pernah berani berbicara tentang Allah, tentang malaikat, tentang nabi, tentang siksa kubur, tentang sholat, tentang wudu, tentang azan, tentang qomat, keluar dari dalil. Ya. Maka lihat saudara kita, apa salahnya salaman setelah sholat? Apa salahnya baca Sadaqallahul Adzim setelah selesai baca Al-Quran? Apa salahnya ketika ayah ibu kita meninggal kita tahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Apa salahnya di hari kelahiran Nabi kita bersenang-senang, kita zikir khusus, salawat khusus, ceramah khusus, kita peringati? Apa salahnya? Ya nggak ada salahnya kalau menurut pertimbangan akal. Kalau pakai Al-Quran dan Sunnah ya salah. Ya salahnya tadi karena tidak pakai Al-Quran, tidak pakai Sunnah.
mengamalkan agama tidak mengikuti manusia yang harus kita ikuti. Siapa? Rasul dan para sahabat. Nggak mungkin benar agama kita kalau beragama kita, salat kita, puasa kita, ibadah kita berbeda dengan Rasul dan para sahabat. Nggak mungkin benar. Walaupun kita lakukan sambil menangis, khusyuk, gemeteran saking takutnya terhadap neraka siksa Allah, tetap nggak dapat pahala. Kalau caranya beda dengan cara Rasul dan para sahabat, ya, termasuk tadi salam-salaman setelah sholat, baca Shadaqallahul Azim setelah baca Al-Quran, ya, ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Patokan kita itu bukan akal. Kalau pakai patokan akal nggak ada yang salah. Bahkan sangat dianjurkan Shadaqallahul Azim setelah selesai baca Al-Quran kalau pakai akal. Kan nyambung kan? Seluruh ayat Al-Quran yang kita bacakan firman Allah. Nah, selesai kita membacanya, kita tutup dengan Shadaqallahul Azim. Allah Maha Sadaq, Allah Maha Azim. Allah Maha Benar, Allah Maha Agung, besar. Nyambung. Nyambung sekali, bagus sekali. Tapi karena kita beribadah harus mencontoh, tidak boleh ngarang. Yang kita contoh adalah Rasul dan para sahabat. Bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan si D. Rasul dan para sahabat. Patokan kebenaran. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabat. Adakah dan sunnah anu nggak ada. Rasul dan para sahabat nggak ada. Sunnahnya para ulama, sunnahnya para kiai, sunnahnya para habaib, sunnahnya MUI, sunnahnya Syekh Saudi, nggak ada. Ya, sunnahku dan sunnah para sahabat. Dan menarik di sini Nabi mengatakan abdu 'alaiha. Antum yang belajar bahasa Arab tentu tahu mestinya abdu 'alaihima. Kan ada dua sunnah. Sunnah Nabi dan sunnah sahabat kan? Kan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, kan gitu. Dua itu huma, bukan ha satu. Mestinya Nabi mengatakan abdu 'alaihima. Tapi kenapa Nabi mengatakan abdu 'alaiha satu? Ini rahasianya. Rahasia ucapan Nabi. Semakin yakin bahwa beliau bicara diatur oleh Allah. Tidak suka-suka beliau. Kan beliau nggak punya guru. Adakah orang yang ngajarin beliau bahasa Arab? Kaidah bahasa Arab? Nggak ada. Beliau belum pernah punya satupun guru. Entah guru bahasa Arab, entah guru tajwid, entah guru akidah, apalagi nggak ada satupun guru yang pernah mengajari beliau ilmu apapun. Bahkan baca tulis ilmu sederhana beliau nggak bisa. Emang nggak ada yang ngajarin, gimana bisa? Iya kan? Beliau nggak bisa baca, beliau nggak bisa nulis. Dan antum harus sadar ya, hari itu baca tulis bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang urgent, ya. Nggak penting-penting amat, gitu. Nggak seperti hari ini. Hari ini nggak bisa baca, nggak bisa tulis ya selesai ya. Nggak bisa nelpon kan harus tahu tulisan ya. Apalagi SMS, WA, ya. Hari itu yang lebih diandalkan apa? Hafalan lebih diandalkan. Maka hafalan beliau luar biasa. Allah memberikan hafalan kepada beliau, hafalan yang luar biasa. Dan tentu ini di luar kewajaran manusia hafalan beliau, ya. Bayangkan sekali di Masjidil Aqsa, sekali ya, mungkin beberapa menit lah. Begitu sampai ke Mekah, diceritakan tiang sebelah sini, ini begini, hafal beliau.
dan ada jaminan dari Allah, sanuqri'uka fala tansa, akan kami bacakan Al-Quran kepada engkau sekali dan tidak mungkin engkau lupa. Aku jamin engkau tidak mungkin lupa. Ya. Nah, kembali abdu alaiha, mestinya abdu alaihima. Kenapa? Karena pada hakikatnya satu. Sunnah Rasul dan sunnah sahabat itu satu, nggak mungkin bertentangan, nggak mungkin. Kesepakatan para sahabat ini bertentangan dengan sunnah Nabi, nggak mungkin. Kan Nabi sholat taraweh berjamaah cuma 2 malam atau 3 malam dalam sekali Ramadan. Kenapa para sahabat kok tiap malam? Ini bertentangan. Enggak, pasti nggak bertentangan. Hanya kita aja yang belum tahu. Ada jawabannya itu. Saya yakin antum tahu jawabannya. Kenapa para sahabat berani berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, padahal para sahabat tahu Nabi cuma 2 kali atau 3 kali dalam sekali Ramadan. Ya. Termasuk para sahabat berani mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, padahal Nabi nggak pernah. Belum pernah ada isyarat dari Nabi, nanti kalau aku meninggal kumpulkan Al-Quran ini dalam satu mushaf, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, kemudian selesai di zaman Utsman, kemudian kita dapati Al-Quran sekarang terkumpul 30 juz, 114 surat di satu mushaf. Ya. Termasuk Abu Bakar yang berani membunuh-bunuhi orang yang sholat. Ya. Padahal Nabi melarang membunuh orang yang sholat, yang masih sholat. Abu Bakar berani. Awalnya Umar menentang, tapi setelah Abu Bakar memberikan hujah, ini Nabi sudah wafat ya, mereka ini boleh diperangi, bahkan harus diperangi walaupun mereka sholat. Kenapa? Karena mereka tidak mau membayar zakat. Ya. Oh, ini bertentangan dong. Kan Nabi melarang orang yang masih sholat, yang tidak meninggalkan sholat. Tidak bertentangan. Satu. Ya. Dengan syarat para sahabat itu sepakat. Kalau para sahabat tidak sepakat, ya tidak. Kemudian ursilu bid-da'wati ila Allah. Ini membahas bagaimana para nabi, para rasul, 124.000 nabi, 313 rasul, ursilu bid-da'wati ila Allah, semuanya diutus untuk mengajak manusia menuju Allah, menyembah Allah, taat kepada Allah. Ya. Adakah yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Seluruh para nabi, para rasul hanya diutus untuk mengajak manusia taat kepada Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Enggak ada itu. Kalau Nabi Musa diutus untuk ini, kalau Nabi Nuh untuk ini, kalau Nabi Ibrahim untuk ini, kalau Nabi Muhammad SAW untuk enggak ada. Dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW dengan satu tugas, mengajak manusia taat kepada Allah. Dan ketaatan terbesar, masih ingat apa? Ketaatan terbesar? Iya, tauhid.
Ketaatan terbesar bukan sholat, bukan puasa, bukan jihad. Ketaatan terbesar adalah mentauhidkan Allah, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah satu-satunya dalam tiga perkara. Gitu. Sebab kalau dikatakan Allah lah satu-satunya Tuhan, semua orang tahu. Nggak ada orang Islam yang mengatakan enggak. Allah Tuhan, betul. Tapi keris saya juga Tuhan, dukun saya juga Tuhan. Nggak ada. Mau punya keris 27, mau punya dukun di mana-mana, nggak ada yang bilang Tuhan ada tiga. Satu Allah, dua keris, tiga dukun. Nggak ada. Ya, nggak ada. Maka kalau mengatakan Pak, Bu, yakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan, ya sia-sia orang mereka yakin kok. Ya, maka harus dijelaskan lebih lanjut. Ini karena memang parahnya pendidikan agama dari kecil, tidak ditanamkan Tuhan itu apa. Jadi Tuhan aja, Tuhan itu nggak tahu gitu. Ya. Mestinya dijelaskan dari awal, kalau gelas ini bisa menolong saya, berarti gelas ini Tuhan saya. Kan jarang anak kecil dijelaskan seperti itu, ya kan? Malah diajarin film apa itu, lampu Aladin, ya kan? Lampu Aladin. Jadi kalau kita lapar, kalau bisa minta makan ke lampu Aladin itu. Kalau haus bisa minta minum ke lampu Aladin itu. Berarti lampu Aladin jadi apa? Jadi apa? Jadi Tuhan. Gitu. Cuman tidak ditekankan seperti itu. Ya, hal yang biasa. Atau apa itu yang dari Jepang atau mana itu, yang mirip-mirip seperti itu lah. Jadi anak kecil diajarin syirik. Jadi yang bisa ngasih makan, yang bisa ngasih minum bukan cuma Allah, bukan cuma Allah. Lampu juga bisa, payung juga bisa, tas rangsel juga bisa. Ya. Jadi kalau butuh apa-apa tinggal goyang-goyangin tas rangselnya, nanti keluar makanan, keluar uang, keluar Tuhan itu. Jadi Tuhan karena mendapatkan sesuatu tanpa asbab. Ya. Ketika kita bisa mendapatkan sesuatu tanpa asbab, yaitulah Tuhan. Kan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu tanpa asbab. Ya. Antum bisa dapat nasi bungkus dengan hitungan detik, itu jadi Tuhan kalau bisa. Gak mungkin, harus ada asbab. Ke warteg dulu atau ke warung Padang dulu, beli, kemudian dibungkus dengan lauk sayur tertentu, bawa pulang, jadilah nasi bungkus. Gitu. Ada asbab. Ya. Kalau Allah tanpa asbab bisa. Allah tanpa asbab bisa. Tiba-tiba air laut terbelah. Asbabnya apa coba? Mosok cuma dipukul. Ya. Bukan asbab, itu mukjizat. Ya. Satu mangkok susu diminum oleh 80 orang kira-kira dengan minuman, dengan cara minum yang sepuas-puasnya sampai kenyang. Nggak habis-habis. Nah, terakhir tinggal 2 orang yang belum minum. Siapa? Abu Hurairah dan Rasulullah. Kan awalnya Abu Hurairah membawakan semangkok susu itu berdua. Ya. Pikir Abu Hurairah, alhamdulillah. Ya separuh-separuh lumayan.
Nggak taunya Nabi memanggil semua ahlu sufa, semua yang ada di masjid, disuruh masuk meminum semangkok susu itu. Ya. Dan ternyata cukup, dan meminumnya tidak ragu-ragu. Nabi perintahkan terus sampai terakhir beliau dengan Abu Hurairah dan meminum dengan puasnya. Baru terakhir Rasulullah habis. Apa ini? Asbab lantaran tidak, ini mukjizat, nggak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Berbeda kita punya uang banyak, kita beli susu, kita bagi-bagikan kepada fakir miskin, ya, bukan mukjizat tentunya itu. Maka sekali lagi, meyakini Allah itu cuman ada satu-satunya Allah itu dalam 3 hal, ya. Nah, yang sedang kita pelajari ini di hal yang terakhir, di perkara terakhir, ya. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang terakhir asma wa sifat. Yang sedang beliau tulis ini, yang sedang kita baca dari tulisan beliau ini, khusus yang ketiga, asma wa sifat. Kenapa cuman bagian yang ketiga beliau tulis lumayan panjang, ya, sampai kira-kira hampir 400 halaman, ya, 390 sekian halaman. Padahal katanya akidah itu, tauhid itu sedikit. Akidah tauhid itu materinya cuman sedikit. Dan betul, ya, cuman sedikit sekali. Beda dengan fikih, ya kan? Itu materinya banyak sekali. Tentang wudu, tentang tayamum, tentang oleh karena itu kitab-kitab tauhid itu kan tipis-tipis. Nggak ada yang berjilid-jilid. Ya. Kitab tauhid tipis. Kasyfus syubhat tipis juga. Akidah wasitiyah tipis, akidah tahawiyah tipis. Kitab tauhid kan bukan cuma Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada beberapa, tipis-tipis. Nah, kenapa belakangan menjadi tebal? Ya, seperti akidah wasitiyah kan menjadi beberapa jilid. Akidah tahawiyah juga syarahnya menjadi beberapa jilid. Kenapa? Padahal kan awalnya tipis. Jawabnya, karena mulai banyak bermunculan firqah-firqah sesat yang mau nggak mau para ulama ini harus membahas, mau nggak mau. Masa kita biarkan kaum muslimin tersesat? Masa para ulama membiarkan kaum muslimin tersesat? Para ulama diam, nggak mau bahas tentang Mu'tazilah, nggak mau bahas tentang Qadariyah, nggak mau bahas tentang Jahmiyah, nggak mau bahas tentang Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidhah dan seterusnya. Dosa. Berarti membiarkan umat tertipu oleh Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain. Maka para ulama terpaksa membahas. Dengan membahas, ya otomatis jadi tebal, nggak tipis lagi, gitu. Oleh karena itu, Rasul dan para sahabat tidak teriak-teriak, tidak menghabiskan waktu untuk mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Nggak teriak-teriak, nggak berpanjang-panjang. Kenapa? Karena gak ada yang bantah, gitu. Ketika Rasul mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan kedua jarinya, gak ada yang bantah. Gak ada yang bantah. Sami'na wa ata'na. Maka beliau ya sudah sekali dua kali menyampaikan. Kenapa Syekhul Islam teriak-teriak?
Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab teriak-teriak menghabiskan waktunya? Karena bermunculan di mana-mana orang yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Sebab kalau Allah bersemayam di atas arsy jadi sama dengan kita butuh arsy. Allah tidak pernah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Sebab kalau Allah turun ke langit dunia berarti Allah pindah-pindah. Mustahil Allah pindah-pindah ke sana kemari. Ya, Allah tidak pernah menggenggam roh manusia yang sedang tidur dan yang sudah mati. Sebab kalau Allah menggenggam, punya genggaman, berarti Allah seperti kita begini. Karena banyak yang membantah seperti ini, dengan terpaksa para ulama itu bangkit, teriak, menulis, berbicara, menghabiskan waktu. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nggak tertarik, kurang tertarik bahas tentang sholat, tentang puasa, tentang wudu, nggak tertarik. Terus tauhid lagi, sampai bosan itu murid-muridnya. Mungkin antum pernah dengar ya, sampai bosan itu murid-muridnya, sampai mengatakan, ya Syekh, kami pingin pelajaran yang lain, kami pingin masalah fikih, masalah muamalah, munakaha. Itu kan seru ya, seru, menarik. Membahas tentang tolak, membahas tentang ekonomi, apalagi laris, banyak yang tertarik. Rupanya mereka bosan, tauhid lagi. Allah bersemayam di atas arsy. Allah menghentakkan telapak kakinya ke jahanam yang selalu menggeram minta tambah. Allah kelak akan menampakkan betisnya dan seterusnya. Itu mulu, karena memang sedikit kan, sedikit tapi diulang lagi kan, jadi bosan gitu. Maka murid-muridnya ini memohon kepada gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk membahas yang lain. Kata Syekh, ya bolehlah, mulai besok kita bahas fikih. Wah, senang, murid-muridnya senang. Hari berikutnya sesuai yang dijanjikan, membahas tentang fikih. Kata beliau, sebelum kita mulai pembahasan yang baru, fikih, saya sampaikan bahwa di kampung sebelah sana itu ada orang yang menyembelih. Ketika menyembelih itu bukan nama Allah yang disebut, tapi nama manusia. Dan itu banyak, itu di zaman beliau luar biasa. Ya nggak jauh beda dengan sekarang lah. Di zaman beliau kira-kira 200 tahun yang lalu ini nggak jauh beda dengan sekarang. Syirik di mana-mana. Di negeri beliau alhamdulillah sudah bersih atau hampir bersih ya. Di kita luar biasa. Berapa banyak saudara-saudara kita yang ketika menyembelih ayam misalnya, kambing misalnya, sapi misalnya, yang disebut bukan nama Allah, atau nama Allah disebut, nama yang lain juga disebut. Misalnya dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani, bismillah, Allah disebut. Syekh Abdul Qadir Jailani juga disebut. Ya. Boleh apa tidak? Jelas tidak boleh. Syirik apa tidak? Iya, syirik. Nah, gimana pendapat kalian? Beliau ngetes ya. Dijawab oleh murid-muridnya, haram ya Syekh, nggak boleh. Menyembelih harus dengan nama Allah saja, tidak boleh dengan nama selain Allah. Benar jawabannya, tapi tanpa emosi, tanpa ruh, tanpa jiwa, biasa saja ya. Kemudian besoknya lagi, mungkin pelajaran sudah dimulai ya, besoknya lagi sebelum pelajaran fikih dimulai lagi, beliau mengkisahkan lagi bahwa di sana ada seorang anak yang membantai ayah ibunya. Ayah ibunya dibantai, disiksa dan dibunuh. Gimana menurut pendapat kalian? Emosi, penuh dengan emosi, jiwanya emosi, mengatakan haram, laknat, terkutuk, kada. Ya, emosi. Yang kemarin nggak emosi. Padahal mana yang lebih besar dosanya?
Yang kedua ini membantai ayah ibunya. Apa yang kemarin? Nah, yang kemarin menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kenapa? Ini ilmu, ini wahyu, ini dalil, ini ayat, ini hadis. Yang itu ra'yu. Yang ini jelas enggak pakai ra'yu sama sekali. Kalau pakai ra'yu, akal, apa sih salahnya? Gitu ya. Cuman menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, cuman menyebut ya Jibril, cuma menyebut ya Rasulullah, tiba-tiba kekal di neraka selama-lamanya. Jelas kan? Kalau dia nggak bertaubat, kekal di neraka selama-lama. Syirik. Sedangkan membantai ayah ibunya, menyiksa ayah ibunya, dosa besar sekali. Tapi kufur apa tidak? Tidak. Syirik apa tidak? Tidak. Adakah harapan ampun? Ada. Bisakah akhirnya dia masuk surga? Bisa. Apa? Ilmu, wahyu, dalil. Kalau akal, logika, nurani nggak nyambung. Maka kita berbicara dengan orang kafir, Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, nggak akan nyambung. Karena mereka pakai akal, ra'yu, akal, logika, nurani. Kita pakai dalil, kita pakai wahyu, kita pakai ayat. Gimana bisa nyambung? Ya. Ini dia ya. Maka ursilu bid-da'wati ila Allah, para nabi, para rasul hanya diutus untuk mengajak manusia taat kepada Allah, menyembah Allah satu-satunya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa bayanit tariqil muwassili ilaih, menerangkan tentang jalan yang harus ditempuh supaya sampai kepada Allah, sampai tujuan. Gitu. Jadi taat kepada Allah, menyembah Allah sampai di sini betul. Caranya bebas. Yang penting tujuannya Allah. Ini yang nggak betul. Nggak bebas, caranya nggak bebas. Ya, ada cara. Dalam hal ini beliau menukil ucapan Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Saya bacakan. Inna da'watar rusuli taduru ala thalathati umur. Dakwah para nabi, para rasul berkisar di tiga hal. Tiga hal pokok. Yang pertama, ta'arifur rabbi al-mad'uwi ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, menjelaskan tentang Rabb Allah itu siapa, ada di mana, maunya apa, yang tidak dimaui apa, sukanya apa, yang dibenci apa, yang membuat dia murka apa, yang membuat dia ridho, senang apa, dan seterusnya. Menerangkan tentang Allah. Dan ini yang terbesar. Nanti kedua dan ketiga percuma kalau yang pertama ini gagal. Ya, sholatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, jihadnya benar, baca Al-Qur'annya benar, akhlaknya benar, semuanya benar. Tapi yang pertama tadi salah. Dia meyakini Allah dibantu oleh Jibril misalnya. Kalau Jibril, Mikail, para malaikat nggak bantu Allah, Allah nggak mungkin sanggup mengatur dunia. Hapus semua, hilang semua. Sholatnya percuma, puasanya percuma, zakatnya, hajinya, jihadnya, semuanya percuma, hilang. No. Kalau ada keyakinan di dirinya, nggak mungkin Allah sanggup mengatur jagat raya alam semesta kalau tidak dibantu oleh para malaikat. Habis. Ya. Maka yang pertama ini jangan sampai salah. Kita harus benar tentang Allah, itu harus benar. Tidak boleh salah. Belum tahu mungkin, namanya ilmu ya.
seumur-umur dia belum pernah dengar kalau Allah itu kelak akan menampakkan betisnya misalnya. Dia ngaji ke sana kemari, baca kitab, belum pernah ketemu itu hadis itu. Ya tentu dia nggak tahu apa-apa dalam hal ini. Ya. Bukan berarti dia nggak cari ilmu, dia menyepelekan ilmu, bukan. Tapi nggak ketemu lah. Nah, ini tidak tercela. Yang tercela kalau dia sudah baca hadis itu, dia sudah ketemu guru sampaikan hadis itu bahwa kelak nanti di yaumil mahsyar Allah akan menampakkan betisnya, saqullah, betisnya Allah. Dia tolak. Mustahil. Mustahil, masa Allah punya betis jadi kayak kita dan akan ditampakkan lagi. Nggak masuk akal. Nggak masuk logika. Nggak benar itu Rasulullah. Yang bilang Nabi SAW. Ya. Kecuali dia mendustakan perawinya, ini nggak sahih ini. Gitu. Silahkan bantah Bukhari, silahkan bantah Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan lain-lain. Kita kan nggak berani. Saya misalnya, nggak berani melawan Bukhari, Muslim yang mengatakan hadis ini sahih. Apa ilmu saya berani mengatakan, berani berbeda dengan Bukhari? Bukhari bilang sahih, saya bilang dhaif. Ya. Nah, ketika Bukhari, Muslim bilang sahih, ya mau nggak mau. Kita nggak tahu apa-apa tentang hadis kan? Beliau mengatakan ini saya sudah sahih. Berarti ini sabda Nabi SAW. Masuk sabda Nabi kita lawan, kita tentang, lalu lebih sikoh dengan akal kita, nurani kita, logika kita, kan aneh. Aneh seaneh-anehnya, ya kan? Nah, ini yang pertama. Inti daripada tugas para nabi, para rasul ada 3. Yang pertama ini, memperkenalkan kepada seluruh manusia Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah ini yang terbesar. Maka ada satu saja keterangan Nabi tentang Allah ditolak oleh seorang muslim, terancam dia kufur, keluar dari Islam. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Dia bilang enggak, bukan dengan 2 jari, tapi dengan genggaman misalnya. Ya kufur, menolak kan? Menolak tentang Allah yang disabdakan oleh utusan Allah yang belum pernah bohong seumur hidup. Ya. Yang kedua, setelah menerangkan bagaimana Allah begini sifat Allah, yang kedua, ma'rifatut tariqati al-muwassilati ilaih, menerangkan tentang, menjelaskan tentang jalan yang harus ditempuh untuk menuju Allah. Jalannya berupa apa? Salat, wudu, tayamum, tawaf, sa'i, azan, qomat, baca Al-Quran, sedekah, terus amalan-amalan ibadah. Ini kan jalan menuju Allah. Gitu. Dan tidak boleh kita bikin jalan sendiri. Ya. Salat, puasa, semedi. Nah, berarti kita bikin jalan sendiri, semedi. Mana ada semedi? Bertapa. Ini bukan jalan menuju Allah, jalan menuju setan. Jalan yang menjauhkan diri dari Allah. Nggak akan sampai kepada Allah dengan cara semedi. Di puncak sebuah gunung, di dalam hutan, atau ngerem di kamar berhari-hari. Berarti tidak sholat berjamaah, tidak sholat Jumat. Nggak bisa. Apalagi puasa, betul puasa, tapi tambah apa? Nasi jangan dimakan, daging jangan dimakan, sayur jangan dimakan. Makanya apa? Umbi-umbian misalnya.
Ini jalan menuju Allah, bohong. Ya, dengan demikian akan mendapatkan kebaikan. Kan banyak itu. Tarekat-tarekat sufiyah seperti itu, bikin jalan sendiri, bikin cara sendiri. Gitu. Ada yang puasa ngomong, ya, jadi diem selama seminggu misalnya. Kalau nanti ditanya orang nggak enak karena harus diem, ya jangan keluar, jangan sampai ketemu orang, biar diem. Kalau anak istri kan kasih tahu ya, ada itu. Seminggu ini jangan nanya-nanya ke ayah ya. Gitu. Ada begitu. Dikiranya itu jalan menuju Allah. Dikiranya dengan demikian dapat pahala, dapat kebaikan. Bohong. Itu karangan manusia, bukan dari Nabi SAW. Apalagi banyak sekali. Alhamdulillah antum hidup di sini sedikit. Ya. Di daerah-daerah banyak. Atau mungkin antum yang dari daerah mungkin tahu ada cara begini, cara begini, cara begini, cara begini. Apalagi 70 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, banyak di negeri kita ya. Banyak sekali cara-cara itu. Mereka mengira dengan cara-cara seperti itu menjadi dekat dengan Allah. Adapun nazar Nabi Zakaria itu bukan syariat. Nabi Zakaria bernazar kan, diam, tidak bicara ya. Ya, ini sekedar kisah, bukan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sama dengan ayah ibu Nabi Yusuf bersama kakak-kakaknya, abang-abangnya Nabi Yusuf yang 11 itu sujud kepada Nabi Yusuf. Apa kita boleh sujud kepada sama manusia? Kan tidak boleh. Itu ajaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Ya. Jadi yang kedua ini nggak boleh ngarang, harus mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Jalan yang beliau contohkan itu seperti apa, nggak boleh kita ngarang sendiri. Bahkan nambah dikit saja terancam bid'ah, dosa, sesat. Apa misalnya? Menambah kecupan ketika mencium hajar aswad. Kan yang dilakukan oleh Nabi cuman menempelkan bibir beliau atau pipi beliau ke hajar aswad itu, nggak ada kecupan. Maka ketika mengecupnya bid'ah, menambah dikit saja. Dikatakan oleh para a'imah, man kharaja minas sunnati qadra sibrin, barang siapa yang keluar dari sunnah walaupun cuman sejengkal, terancam. Sejengkal ya, kayak tadi kan, cuma nambah kecupan, kan keluar sejengkal sedikit. Menambah kalimat innaka la tukhliful mi'ad, ini kalimat yang hak. Sungguh engkau tidak pernah ingkar janji. Ini kalimat yang hak, tapi dimasukkan ke dalam jalan yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu doa habis azan. Kan ada contohkan oleh, yang ini enggak dicontohkan oleh, ditambahkan ke situ. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah. Terus diakhiri ditambah dengan innaka la tukhliful mi'ad. Sering kita dengar. Bolehkah? Tidak boleh. Bid'ah? Iya. Terancam sesat neraka? Iya. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah terancam neraka karena sesat. Ya. Allah dan Rasulnya punya aturan, tidak boleh aturan ini dilanggar. Jangan ditambah walaupun sejengkal, walaupun sesenti, walaupun sedikit sekali, nggak boleh ditambah-tambah. Kurang masih memungkinkan, dalam hal-hal tertentu kita boleh kurang. Antum tahu Nabi sholat malam, qiyamul lail, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, tidak pernah lebih dari 11.
Beliau selalu 11. Pernah 13 itu dengan ba'diyah isya. Beliau belum ba'diyah isya. Atau solat iftitah, kan ada solat pembuka. Nah, kita kurang dari Nabi. 7 misalnya, 5 misalnya, atau 3 misalnya. Bolehkah? Boleh. Boleh. Jadi kurang dari Nabi masih memungkinkan. Sama, bagus. Sama jumlahnya ya, bukan mutunya. Kalau mutunya insya Allah sulit kita menyamai Nabi, ya nggak mungkin lah ya. Lebih dari Nabi jumlahnya nggak boleh, nggak mungkin, pasti sesat, pasti keliru, pasti bid'ah. Sebab siapa yang menjawab boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, kan Nabi nggak pernah melarang qiyamul lail lebih dari 11. Otomatis kalau dia mau jujur, ngomong begitu jujur, berarti subuh boleh 3 rakaat. Adakah larangan dari Nabi subuh 3 rakaat? Enggak ada. Adakah larangan dari Nabi zuhur 5 rakaat? Enggak ada. Adakah larangan dari Nabi duha lebih dari 8? Ada memang riwayat 12, tapi kan enggak sahih. Ini dhaif. Ya. Adakah larangan dari Nabi puasa Ramadan 1,5 bulan? Ya, nggak ada larangan. Apa kita berani? Ya. Ini mereka kaidah dasar agama saja mereka nggak paham. Apa kaidah dasar agama dalam ibadah? Al aslu fil ibadati lit tahrim. Hukum asal dari sebuah peribadatan adalah haram. Jadi hukum ibadah ini haram, hukum asalnya. Salat haram, puasa haram, rukuk haram, sujud haram, tawaf, sa'i, melempar jumrah, semuanya haram. Kecuali yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Kalau tidak percaya, antum sebentar lagi umrah Ramadan misalnya. Antum berani nggak nanya, jumrah sebelah mana Pak ya? Antum lempar-lempar jumrah. Ya tentu nggak ada yang berani dan itu haram. Kenapa? Karena hukum asal ibadah adalah haram. Berarti melempar jumrah itu haram. Kecuali ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat. Melempar jumrah itu tanggal berapa? Tanggal 10, 11, 12, 13. 13 boleh dilakukan, boleh tidak. Ada nafar awal, ada nafar tsani. Kalau nafar awal ya berarti tanggal 13 sudah meninggalkan Mina. Gitu. Ya. Nah, termasuk tawaf, sa'i, semuanya haram. Kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Lah itu wudu, kapanpun kita wudu kan boleh. Berarti nggak haram. Ya ada contoh dari Nabi. Nabi mencontohkan wudu kapanpun boleh. Ada contoh dari Nabi. Kalau nggak ada contoh dari Nabi ya nggak boleh wudu. Gitu ya. Azan, qomat, ya. Azan kan bagus itu. Apa kita berani azan suka-suka kita? Ya. Haram azan itu. Yang tidak faham kaidah ini, mereka sering melakukan azan. Barangkali antum pernah mendapati satu daerah, kalau pindah rumah baru, manggil orang-orang, disuruh azan. Ada yang di kamar sebelah sini, ada ruang tamu, ada di teras, ada kamar mandi, gitu. Jelas ini bid'ah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan? Silakan.